Halo semuanya, selamat datang di podcast Panen Karya, di mana ide-ide ditanam lalu dipanen lewat panen karya. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai nih bareng orang di balik terselenggaranya acara Panen Karya tahun ini. Sudah hadir bersama kita di sini yaitu Muhammad Syarif ya, selaku ketua panitia di Panen Karya tahun ini. Nah, halo Bang Syarif. Ya, halo. Nah, bisa nggak diceritakan sedikit nih mengenai diri Muhammad Syarif lah ya? Bisa perkenalan gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Saya dari TEM M3B semester 3, asal dari Desa Sayang Rambi, Kecamatan Sambas. Nah, mengenai konsep nih ya, bisa diceritakan nggak mengenai konsep apa sih yang diusung pada acara Panen Karya tahun ini? Saya cerita sedikit. Waktu itu kita nongkrong bareng sama Pak Noval kan, di sebuah kafe. Jadi kebetulan waktu itu pembahasannya ialah tentang panen karya season ketiga. Jadi waktu itu kita nongkrong membahas panen karya. Beliau kayak masih terbuntu dengan ide yang ingin dibangun dalam kanvas aula ini, ingin dibangun seperti apa. Dan pada akhirnya saya mendapatkan ide bahwasanya mungkin cocok saja kalau panen karya season ketiga ini mengusung tema seperti yang namanya konser sinkronis gitu. Dia penuh warna, norak, namun keren. Jadi itu mungkin saya rasa cocok untuk menjadi tema jadi panen karya season ketiga. Jadi akhirnya saya usulkan kepada Pak Noval dan beliau akhirnya pun setuju. Secara tidak langsung beliau langsung memberikan tanggung jawab desain dari kanvas aula ini kepada saya dan menjadikan saya secara tidak langsung menjadi ketua panitia Panen Karya 2026. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih tema yang diambil gitu? Tema yang diambil kemarin kita akhirnya memilih tema tentang menanam dan menjaring. Menanam dan menjaring di sini, menanam menurut kami ialah tentang bagaimana para mahasiswa, terutama mahasiswa multimedia yang notabene tugas-tugasnya ialah membangun banyak karya. Jadi mereka memupuk karya-karya mereka, menanam karya-karya mereka, hingga pada akhirnya karya-karya tersebut diadakan dengan yang namanya musim panen. Musim panen tersebut ialah panen karya ini. Lalu dari kata menjaring sendiri dimaksudkan tentang menjaring banyaknya ide, ditarik semua ide, akhirnya disatu padukan menjadi ide yang lebih besar, begitu. Nah, bertanya nih ya, mengenai seberapa sulit sih mengatur acara ini gitu? Kesulitan mungkin sejauh ini saya sebenarnya baru pertama kali sebenarnya menjadi ketua panitia. Dan kesulitan yang saya hadapi mungkin ialah bagaimana cara saya mengajak manusia-manusia lainnya, mengatur otak-otak manusia lainnya dan diarahkan mengajak panitia-panitia saya, teman-teman saya membangun event ini menjadi lebih besar dan lebih lancar lah. Itu adalah mungkin menjadi PR saya, menjadi tantangan saya sendirilah dalam tahun ini, dalam panen karya tahun ini, karena kebetulan saya menjadi ketua panitia. Mengarahkan manusia adalah kesulitan yang paling saya itulah menjadi tantangan lah intinya. Nah, mengenai proses nih ya, proses apa sih yang paling berat gitu tapi sangat berkesan? Proses yang berat namun berkesan mungkin menurut saya ialah kemarin kita dapat ide dari Pak Noval membuat sebuah perahu. Ide tersebut pada akhirnya saya ambil dan mengusulkan kepada teman-teman yang lain dan beliau akhirnya pun setuju. Teman-teman saya setuju dan ternyata konsep perahu itu ialah konsep yang diambil, yang dijiplak dari sebuah galeri yang ada di Pontianak. Jadi Pak Noval menyarankan kepada kami kita membuat perahu dan itu pun sesuai tema yang menjaring gitu kan, tentang kelautan dan pertanian. Dan itu membangun perahunya itu bersama-sama. Namun ketika perahu itu telah jadi, kami merasa puas dan kami merasa bangga bersama-sama membangun sebuah perahu dan menjadi simbol dari panen karya ini.
Kalau boleh tahu nih ya, seberapa lama sih mempersiapkan acara panen karya tahun ini? Sebenarnya kebetulan kita sudah diberitahukan, diinfokan bahwasanya panen karya akan diadakan sebulan ke depan. Jadi dalam sebulan ini kita melakukan yang namanya riset, kita melakukan pengumpulan ide, kita banyak mengumpulkan ide dari inspirasi ataupun referensi dari banyaknya event-event lainnya. Kita kumpulkan semuanya dan akhirnya kita pun turun ke lapangan, kita turun ke aula ini untuk yang namanya kita mengatur di mana letak stand kelas ini, dan pada akhirnya kita melakukan pekerjaan lapangan seperti membuat perahu, membuat stand dan sebagainya. Itu mungkin bisa dihadapi dalam 1 bulan. Bulan. Mungkin seperti itulah. Menurut Muhammad Syarif nih ya, seberapa sulit sih cara Muhammad Syarif nih ya mengatur, kan orang-orang tuh kan nggak sama ya wataknya. Cara mengaturnya gitu. Sebenarnya cara saya mengatur para manusia sebagai ketua panitia ini mungkin ialah saya tidak pernah memaksa mereka. Saya sebenarnya tidak pernah memaksa mereka. Saya menjadi seolah teman mereka, saya merangkul mereka semua, saya mengajak mereka semua. Saya tidak pernah merendahkan yang namanya manusia-manusia lainnya. Mungkin itu cukup lah untuk menurunkan ego-ego mereka, dan mereka menganggap perintah saya ialah saran seorang teman, bukan perintah seorang tirani. Mungkin seperti itu sih. Nah, menurut Muhammad Syarif nih ya, ada nggak sih perbedaan antara acara panen karya tahun ini sama acara panen karya tahun lalu? Menurut saya pribadi, yang saya lihat tahun panen karya season kedua yang saya lihat mungkin mengambil tema tentang bit by bit we build, dan itu waktu itu diurus oleh HMJMI kalau tidak salah kan. Mereka mengusung tema tentang kromatik dan rada-rada retro gitu, jadi agak hitam putih waktu itu temanya. Dan menurut saya berkebalikan dengan yang season ketiga. Season ketiga penuh warna, seperti yang saya jelaskan, norak namun keren. Mungkin dari segi warna dan penataan stand, mungkin itu sih yang berbeda. Nah, harapannya ya untuk seluruh panitia lah, untuk acara panen karya kedepannya. Untuk pada panitia, mungkin pesan yang dapat saya sampaikan dan harapannya, para panitia mungkin bisa belajar dari panen karya season ketiga untuk kedepannya. Mereka belajar bagaimana menjadi seorang event organizer, bagaimana mereka bisa mengatur manusia lain, dan bagaimana cara mereka melakukan hubungan masyarakat, bergaul, dan bagaimana mereka menghormati sebuah seni. Itu adalah harapan saya ke depannya untuk para panitia, dan saya harap mereka setelah lulus dari Poltesa ini, karena pernah menjadi seorang event organizer di panen karya, bisa jadi saja mereka menjadi seorang event organizer yang lebih besar, di event yang lebih besar, mungkin saja Synchronize ataupun Pesta Pora, kita tidak tahu. Mungkin itu sih saya harapan saya ke depannya. Nah, selain pamer karya nih ya, untuk teman-teman ya, peluang apa sih yang bisa didapat oleh mahasiswa lain gitu? Peluang yang bisa didapat oleh mahasiswa lain, mungkin mereka di sini, aula ini adalah kanvas mereka. Aula ini adalah kanvas mereka, jadi mereka dipersilahkan menaruh seluruh karya seni mereka. Mereka dipersilahkan untuk dipamerkan karya seni mereka, dan mereka harusnya rela untuk dikritik karya-karya tersebut. Dan peluang mereka dalam hal itu ialah menjadi seniman yang hebat, menjadi seorang multimedia yang hebat, karena sebuah karya tidaklah sempurna, dan pada akhirnya karya yang dikritik, mereka akan melakukan sebuah pembangunan yang lebih baru lagi, dan mungkin itu dapat mengubah manusia menjadi lebih baru, karya-karya mereka menjadi lebih bagus. Dan mungkin yang lainnya, harapannya ialah mereka dapat diterima sebagai event organizer yang terpercaya, karena mereka pun pada akhirnya pernah
menjadi seorang event organizer di Panen Karya ini. Nah, kita kan sudah melaksanakan panen karya selama 4 hari ya sampai hari ini. Iya. Nah, bagaimana sih respon mahasiswa ataupun pengunjung gitu? Respon pengunjung seperti yang saya lihat kemarin ada anak-anak SMK dari SMK 1 dan juga SMK unggulan. Mereka masuk ke dalam aula ini dan memperhatikan seluruh karya seni yang disediakan. Mereka terkagum-kagum. Dan itu saya melihatnya, saya pun merasa bahagia karena mereka begitu menikmati sajian yang ada di dalam aula ini, dan mungkin saja mereka bakal tertarik dalam masuk ke jurusan manajemen informatika dan Politeknik Negeri Sambas. Itu menjadi sebuah ajang promosi kita juga. Panen Karya ini menjadi ajang promosi kepada sekolah-sekolah di luar sana agar murid-murid mereka tahu setelah lulus dari SMA ini, mereka tahu bahwa Politeknik Negeri Sambas adalah tempat yang keren. Mereka bisa melakukan yang namanya event tahunan yang namanya Panen Karya. Mungkin itu. Nah, apa sih harapan Muhammad Syarif nih untuk Panen Karya ke depannya? Harapan Panen Karya ke depannya, tentu saja kita ingin Panen Karya ke depannya bisa menjadi lebih bagus. Semoga ketua panitia ke depannya setelah saya bisa menjadi seorang ketua panitia yang sejati, dan saya harap Panen Karya ke depannya bisa menjangkau lingkungan yang lebih luas, bisa bersahabat dengan banyak masyarakat di luar sana dan memperkenalkan Panen Karya yang awalnya di lingkungan kampus bisa terkenal di kabupaten ini, bahkan di lingkungan nasional ini. Nah, pelajaran apa sih yang Muhammad Syarif dapat nih selama menjadi ketua panitia? Pelajaran yang mungkin saya dapat, seperti yang saya bilang, saya adalah saya baru pertama kali sebenarnya menjadi seorang ketua panitia, dan itu menjadi pembelajaran bagi saya tahun ini. Itu adalah yang namanya prestasi saya lah. Prestasi saya, bagaimana saya mengatur manusia lain, bagaimana saya bergaul dengan orang yang lebih tua, bagaimana saya membuat hubungan dengan masyarakat banyak, dan pada akhirnya saya belajar bagaimana saya memimpin diri saya, bagaimana saya memimpin diri saya pribadi dan manusia-manusia lainnya. Mungkin seperti itu. Nah, ada nggak saran nih buat teman-teman dari Muhammad Syarif, buat teman-teman yang kayak merasa karyanya ini kayak kurang pantas gitu buat dipamerkan, kayak merasa nggak pede gitu? Mungkin saran saya pribadi, karena ini adalah ajang pameran, namanya juga pameran kan, kita memamerkan seluruh karya-karya kita, dan seperti yang Pak Noval bilang, seniman mati apabila ia telah merilis seluruh karya-karyanya di depan publik. Karena telah diberikan kepada publik, mereka harus menerima, seniman harus menerima komentar dan kritik apapun. Lalu komentar dan kritik itu kita jadikan bahan bakar bagi seorang seniman untuk membangun seni yang lebih baik lagi. Jadi tidak perlu kecewa dengan seni yang dihasilkan sekarang, lempar saja ke depan publik dan biarkan publik mengkritik, memberikan saran kepada seni yang kita buat, apapun hasilnya, dan jadikan kritik itu sebuah bahan bakar untuk kita membuat karya yang lebih bagus lagi. Nah, kalau boleh tahu nih Muhammad Syarif, apa sih motivasi Muhammad Syarif nih agar terus bisa berkarya gitu? Motivasi saya sendiri agar terus berkarya ialah saya pribadi mungkin menikmati yang namanya seni kan. Jadi pada akhirnya saya enjoy dengan seni-seni yang ada di luar sana, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun jeleknya. Saya menonton seluruh film, saya melihat seluruh lukisan. Itu pada akhirnya membuat saya bereksperimen bagaimana membentuk seni fotografi, bagaimana saya bereksperimen membentuk videografi dan sebagainya. Itu menjadi motivasi saya agar saya selalu mencoba segala seni apapun itu, gambar dan segalanya. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa disinilah batas kita, disinilah bagaimana
cara kita menghandle sebuah seni, dan pada akhirnya kita menemukan jati diri kita sebagai seorang seniman sejati. Mungkin seperti itu. Terakhir nih Muhammad Syarif ya, berikan sedikit pesan singkat lah buat teman-teman yang merasa karyanya nggak pede ataupun kayak karyaku nih gitu-gitu ya. Oke. Mungkin menurut saya pesan yang bisa saya berikan, kata-kata dari Pak Noval sebenarnya, seorang seniman telah mati apabila dia telah mempublikasikan seninya, dan tetaplah berkarya bagaimanapun bentuknya, tetaplah berkarya dengan cara apapun, dengan modal berapapun, dengan apapun yang kita punya. Walaupun kita mempunyai sedikit bahan, tetap gunakan, karena seperti yang Pak Noval bilang, jangan pernah melihat pistolnya, tapi lihat siapa penembaknya. Baik, terima kasih. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini, dan semoga aja dari pengalaman dan cerita dari Muhammad Syarif ini bisa membangun kita agar bisa tetap semangat nih berkarya. Terima kasih Muhammad Syarif yang telah meluangkan waktunya ya. Dan sampai jumpa di episode Panen Karya selanjutnya, dan tetap semangat dan terus berkarya. Dadah.